الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع العليم. Dari tamannya orang-orang yang salih, doa dan permohonan kita kepada Allah seperti permohonannya para nabi, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Kitab yang kita pelajari namanya Riyadhus Sholihin. Semoga menjadi tanda dikumpulkannya kita bersama dengan orang-orang yang soleh dengan berkesempatan belajar kitab Riyadhus Sholihin. Pagi ini menyambung di muka surat atau halaman 49, hadis yang ke-10 dalam bab taubat. Sedia kita ketahui bahwa Allah melepaskan kita di dunia untuk kita lihat alam ciptaannya, untuk kita lihat kekuasaannya, untuk kita lihat kebesarannya, untuk kita lihat keagungannya melalui alam ciptaan. Dalam keterpedayaannya manusia yang sedang terpedaya, dalam kelalaiannya manusia yang sedang lalai, manusia perlu tazkirah, perlu peringatan supaya lalainya menjadi ingat, terpedayanya tidak berpanjangan. Oleh itu salah satu gelar dari gelarnya Rasulullah adalah Al-Muzakkir. Muzakkir artinya orang yang memberi peringatan supaya manusia kembali ke pangkal jalan. Nah, kembali itulah salah satu makna taubat. Taba yatubu taubatan, artinya adalah kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Sang Pencipta. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan akan tegahannya. Oleh itu orang-orang yang kembali kepada Allah didahului dengan berbagai keadaan. Ada yang sebelumnya adalah melakukan kejahatan ataupun bukan orang baik, tapi dia mau balik kepada Allah. Sebelumnya orang jahat dan akhirnya dia menjadi orang baik karena ia mau kembali kepada Allah, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah jamaah pengajian Riyadhus Sholihin yang telah khatam beberapa kitab sebelumnya tidak menjadikan dosa sebagai penghalang kita untuk kembali kepada Allah, karena tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Jadi dosa itu jadi jembatan juga untuk kita kembali kepada Allah. Sehingga dalam kitab Al-Hikam, dosa yang menyebabkan orang itu sedar atau orang itu balik kepada Allah adalah lebih baik dari amalan kebaikan yang menjadikan orang itu berada dalam kesombongan. Itu versinya Al-Hikam. Dan kita akan dengar hadis yang ke-10 di dalam kitab Riyadhus Sholihin yang berbunyi Quran Abi Nujaidin bidhammin nuni wa fathil jimi Imran bin Husaini al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Faqala ahsin ilayya. Fa idza wada'at fa'tini biha. Fa fa'ala. Fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha siyabuha. Summa amara biha farujimat. Summa shalla 'alaiha. Faqala lahu Umar, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Faqala laqad tabat taubatan.
Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'atum. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Nujaid, namanya Imran bin Al-Husain Al-Khuzai. Beliau berkata, beliau adalah seorang wanita, ada seorang wanita dari suku Juhainah yang telah hamil daripada zina. Datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya telah terkena hukum had, maka laksanakanlah pada diriku. Maka Nabi SAW memanggil wali wanita itu dan bersabda, peliharalah ia baik-baik, dan bila telah lahir anaknya, bawalah ia kemari. Maka dilaksanakan yang demikian itu oleh wali wanita itu. Kemudian setelah melahirkan, wanita itu dihukum rajam dan sesudah mati disolatkan oleh Rasulullah SAW. Maka berkatalah Umar, ya Rasulullah, engkau mensolatkan padahal ia telah berzina? Jawab Nabi SAW, ia telah bertaubat. Satu taubat yang andaikan dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Apabila ada orang lebih utama dari seorang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukum Allah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang telah menerima hukum Allah di dunia berarti bebas dari hukum akhirat dan dianggap telah bertaubat. Muslimin muslimah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya mengampuni dosa-dosa kita khususnya. Dan semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memimpin kita jalan menuju kepadanya. Kisah yang kita dengar ini adalah seorang wanita yang telah melakukan dosa. Insafnya ia di hadapan Rasulullah SAW dan kesediaan untuk menerima had ataupun hukuman membuahkan diterimanya taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seseorang tidak terhalang atas sebab dosa untuk bertaubat kepada Allah. Bahkan dengan sebab ia jatuh kepada dosa, itulah kesadarannya akan membuahkan pengampunan dari Allah dengan sungguh-sungguh kembali dan bertaubat kepadanya. Hadis yang ke-11, An Ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah SAW qala law anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan walayyamla'a fahu illa turabu wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Abbas juga Anas bin Malik, keduanya telah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, andaikan seorang anak Adam, yakni manusia, mempunyai 2 lembah emas, pasti ia ingin mempunyai 2 lembah. Dan tiada yang dapat menutup mulutnya, yakni tidak ada yang menghentikan keragusannya kepada dunia kecuali tanah ataupun maut. Dan Allah berkenan memberi taubat pada siapa saja yang bertaubat. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang berbahagia. Dalam hadis ini Allah yang menformat ciptaannya yang bernama manusia. Tentu Allah juga tahu dan maha tahu keadaan yang akan berlaku kepada manusia. Bukan hanya yang berlaku, tapi yang akan berlaku. Mustahil bagi Allah tidak tahu keadaan yang akan berlaku. Karena segala keadaan dan kejadian adalah atas kehendak Allah. Segala kejadian adalah atas ketentuan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan manusia,
Allah cipta manusia, Allah tahu karakter manusia. Allah ciptakan manusia, Allah pun tahu kelebihan dan kelemahan manusia. Allah ciptakan manusia, Allah Ta'ala pun tahu bagaimana membimbing manusia. Dari beberapa cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan di dunia untuk membimbing hambanya. Salah satunya adalah seperti yang ada dalam hadis ini. Allah Maha tahu kalau manusia itu ada sifat rakus. Rakus itu keinginan yang berlebihan. Kalau hanya keinginan, itu adalah berada di garis kewajaran. Tapi bila sudah berlebihan, maka namanya kerakusan. Nah, ini yang digambarkan oleh baginda, rakusnya manusia itu punya dua lembah, punya satu lembah yang berupa emas. Lembah itu berarti antara satu gunung dengan gunung. Ya, di Mekah sana ataupun di Arab, ya, antara satu gunung dengan satu gunung itu namanya lembah, dipenuhkan dengan emas, jadi miliknya. Masih punya keinginan untuk memiliki yang kedua. Kalau sudah punya kedua, ingin yang ketiga. Allah tahu itu. Jika ada hamba Allah, khususnya jamaah Riyadhus Shalihin, seperti itu, tidak mengapa, asalkan tahu mau dibawa kemana. Ya. Asalkan tahu untuk apa. Kalau hanya berhenti mengumpulkan, ini yang jelek ataupun yang tidak baik. Tapi kalau tahu untuk apa, itu adalah merupakan jalan menuju kepada kebaikan. Contohnya, seperti nanti kita akan dapati di beberapa hadis tentang kemurahan Allah Ta'ala. Orang itu tidak kaya. Ketika ketemu orang kaya, dia ingin seperti orang kaya itu, yang menggunakan hartanya untuk fisabilillah. Walaupun dia tidak kaya, tapi ingin jadi kaya, dengan kekayaannya ingin untuk bersedekah di jalan Allah, dia mendapatkan pahala. Dia belum bersedekah karena dia belum kaya, tapi dia ingin kaya dan kayanya untuk fisabilillah, dia mendapatkan pahala dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keinginan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sifat rakus ataupun sifat ingin itu ada. Dari mana? Allah ciptakan nafsu. Nafsu itu ada, kesan darinya adalah menginginkan sesuatu yang dia lihat. Kadang menginginkan sesuatu bukan karena tidak punya. Menginginkan sesuatu yang ia sudah punya, tapi ia ingin tambah. Ia sudah punya, ia ingin tambah. Jadi rakus dengan tamak itu hampir mirip, hanya bahasanya saja beza. Tamak itu juga menginginkan, ya. Rakus juga menginginkan. Bezanya antara tamak dengan rakus, kedua-duanya adalah sifat yang tercela. Tamak juga tercela, rakus juga tercela. Kedua-duanya itu akan jadi baik apabila tamaknya untuk Allah atau dihalusi untuk jalan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu orang yang tamak. Tapi tamak kemana? Tamak kepada pengampunan Allah. Wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Aku adalah orang yang sangat tamak. Kemudian dibahasakan Melayu, aku orang yang sangat berharap dengan pengampunan Allah pada hari kiamat. Itu yang disebut di dalam Al-Quran tentang bahasa tamak. Nah, dalam hadis ini, manusia yang tidak terkawal kerakusannya, sehingga mempunyai satu ingin dua, jika tidak diingatkan, atau jika tidak dapat diingatkan dengan kata-kata, tidak dapat diingatkan dengan nasihat, tidak dapat diingatkan dengan tazkirah, tidak dapat diingatkan dengan majlis ilmu dan pengajian,
siapa dan apa yang boleh mengingatkan dia? Kata Rasulullah, layyam la'afahu illa turab. Yang akan mengingatkan dia adalah kematian. Artinya ketika dia sudah tidak ada dan tidak berdaya, maka pada saat itulah dia berhenti dari tamaknya ataupun berhenti rakusnya. Walau demikian, di dalam hadis ini Nabi sebut wa yatubullah ala man taba. Allah tetap membuka pintu taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Artinya, tamaknya atau rakusnya itu, jika ia berhenti dan ia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubatnya. Kata-kata saya ada yang tidak kurang kena ya. Berhenti tamak sulit. Orang berhenti tamak ataupun berhenti rakus itu sulit. Mengalihkan saja, mengalihkan dulu. Ya. Tamaknya itu jangan ke dunia, rakusnya jangan ke dunia. Tapi tamak dan rakusnya itu kepada kebaikan. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, sebagaimana cikgu mengajar. Cikgu mengajar anak-anak ataupun mengajar budak-budak kecil. Ketika terpedaya dengan mainan, maka cikgu terinspirasi untuk membuat pelajaran itu dalam bentuk permainan. Seperti ya, mengenalkan huruf mulai dari A, B, C diperkenalkan melalui bentuk permainan. Untuk disusun ini E, ini B, ini C. Sebenarnya di sebalik itu adalah tidak memutus keinginan anak untuk bermain, tapi mengalihkan anak bermain dengan pelajaran yang menjadi silibus atau menjadi subjek mata pelajaran, sehingga bermainnya tercapai, pelajarannya juga tercapai. Dari permainannya memberikan kesan pada pelajarannya. Demikianlah contohnya. Kita untuk memutus rakus itu kesulitan, karena memang Allah Ta'ala jadikan manusia itu tamak, ya. Berharap, berkeinginan. Hanya kita alihkan, jangan berkeinginan itu berhenti kepada dunia. Aku ingin banyak duitnya, jangan berhenti, tapi diteruskan. Aku ingin banyak duit supaya saya dapat infak, saya dapat sedekah, saya dapat bantu orang, saya dapat fisabilillah, dan seterusnya. Berarti rakusnya atau keinginannya itu tidak berhenti kepada kepentingan dirinya, tapi adalah untuk kepentingan umum, bahkan untuk jalan menuju kepada ridho Allah Ta'ala. Yang ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu summa yatubullahu alal qatili fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah tersenyum atau tertawa melihat dua orang pun membunuh, dan keduanya masuk surga. Seorang berjuang dalam jalan Allah atau fisabilillah, maka terbunuh. Kemudian yang membunuh masuk Islam dan ikut berperang jihad fisabilillah sehingga mati syahid terbunuh. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga Allah mudahkan saya untuk menjelaskan akan hadis ini, ya. Karena dua-duanya adalah pembunuh. Yang lebih dulu dibunuh dengan yang kemudian terbunuh. Allah menghadapinya yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala. Allah senyum. Artinya, di sebalik kehendak Allah Tuhan yang Maha Tahu, Allah melihat dan Allah memperhati niat.
Allah memperhati bukan hanya pada fisik atau lahiriahnya, tapi Allah Ta'ala memperhati pada batinnya atau niat seseorang. Dua orang yang digambarkan dalam hadis ini adalah saling bunuh-membunuh. Yang satu yang satu berjuang di jalan Allah Ta'ala dan dibunuh oleh orang yang membunuhnya. Yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulunal jannah. Yang terbunuh karena ia berada di jalan Allah, baginya adalah surga. Kemudian orang yang membunuh orang yang dibunuh tadi bertaubat. Saya gambarkan B lah. E membunuh B. B ini orang baik. Berjihad di jalan Allah, dibunuh oleh orang jahat. Ini orang jahat. B orang yang baik mati atau meninggal dibunuh oleh orang jahat, dan B ini adalah orang yang baik fisabilillah, maka matinya masuk ke surga. Yang ini panjang umur. Ini pembunuh sehingga dia masih hidup. Kemudian ia sebagai seorang pembunuh summa yatubullah alal qatil. Kemudian yang membunuh itu masuk Islam, kemudian bertaubat, kemudian ikut berjihad. Taubatnya dibuktikan. Saya ulang, taubatnya dibuktikan dengan jihad fisabilillah. Apa yang terjadi? Dia terbunuh di jalan Allah setelah dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, dia jihad di jalan Allah dan terbunuh, dia mati syahid dan surga tempatnya. Muslimin dan muslimah, dalam kisah keluarga Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh seorang hamba yang bernama Wahsy. Hamba yang diupah untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy itu orang Badui, berkulit hitam, berbadan besar. Dia bawa bambu runcing kalau bahasa Jawa, yang dilepaskan dari jarak jauh, yang ujungnya tajam, terkena dada Sayyidina Hamzah sehingga rebah dan menjadi sebab meninggal. Ketika meninggal, dibedah perutnya, dikeluarkan isinya, dan itu Rasulullah SAW melihatnya, sehingga Rasulullah sedih dengan kejadian yang terjadi pada Sayyidina Hamzah. Ringkas cerita, waktu berjalan hingga Wahsy itu sadar, Wahsy itu bertaubat. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Apakah menolak Wahsy? Tidak. Rasulullah terima Wahsy, hanya pesan dengan Wahsy, jangan kamu berada di depan aku, karena apabila aku lihat kamu, aku ingat kepada bapak saudara aku. Bukan berarti Rasulullah menolak Wahsy, tidak. Dan Allah terima taubatnya, padahal dia adalah pembunuh orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW. Berarti dosa apapun yang dilakukan, betul-betul bertaubat kepada Allah, pengampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Berarti yang kedua, kesimpulan yang kedua, panjang umur adalah sangat-sangat bernilai dan berharga. Di sebalik panjang umur itulah kesempatan untuk bertaubat. Di sebalik panjang umur inilah kesempatan bertaubat yang bisa dibuktikan. Apa yang bisa kita persembahkan, yang boleh kita persembahkan ke Allah sebagai tanda taubat kita kepadanya. Muslimin dan muslimah, seseorang yang menginginkan kereta atau menginginkan rumah besar, karena sangat menginginkan, maka dia akan rela untuk membeli dengan harga berapapun yang diletakkan. Bagaimana kita dengan pengampunan Allah? Sangat perlu pengampunan Allah. Berarti kita harus sedia untuk membuktikan, baik itu dengan tenaga maupun dengan harta benda, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, Tuhan yang Maha Pengampun atas segala kesalahan dan kesilapan hamba-Nya. Demikian untuk
bab taubat, kita akan teruskan ya pada pasal yang baru atau pada bab yang baru, pada kajian yang baru tentang pasal sabar. Ya. Diawali di setiap babnya atau di setiap pasalnya adalah dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sabarlah, yakni melakukan taat dan menjauhi maksiat. Isbiru, dan janganlah kalah sabar dalam menghadapi orang-orang kafir. Wasabiru, ya, jangan kalah sabar dalam menghadapi orang-orang kafir. Artinya tetap sabar dalam menghadapi orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat 200, yakni akhir dari surah Ali Imran. Dalam ayat ini ada dua kata, isbiru dan sobiru. Penterjemah ataupun yang menerjemahkan Al-Quran ya, dengan ada sedikit perbedaan, kita cari bersamaan. Isbiru itu perintah, sobiru itu pelaku. Jadi untuk mudah pahamnya gini, sabarlah kamu hinggalah kamu jadi orang yang sabar. Itu insya Allah lebih fleksibel. Sabarlah kamu hinggalah kamu jadi orang yang sabar. Berarti nasihat itu berkesan untuk menjadikan orang itu sabar. Sabar butuh atau perlu perjuangan. Perjuangan untuk mencapai dan masuk dalam kategori orang yang sabar tentu akan melalui beberapa tahap. Nantinya akan dijelaskan, ya, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi taat, sabar dalam menghadapi maksiat. Hinggalah masuk dalam kategori orang yang sabar. Nah, sabarnya ini untuk apa? Ya. Sabarnya ini untuk apa? Untuk menghadapi ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Satu. Nomor dua, sabar untuk menghadapi musuh-musuh agama Allah. Maka dibahasakan orang kafir. Karena yang paling penting, yang paling utama untuk kita pertahankan dalam hidup ini adalah iman. Ya. Dan semoga kita mau mempertahankan iman ini sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah, penghujungnya ataupun penutupnya. Dan kesabaran untuk mempertahankan iman ini akan ketemu dengan orang kafir. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai hailah ataupun tipu daya. Supaya imannya semakin menipis ataupun imannya semakin lemah, yang pada akhirnya iman itu boleh terlepas. Dan orang yang disuruh atau yang diingatkan untuk sabar dalam ayat ini adalah orang yang beriman. Karena di atas dasar imanlah orang itu bisa sabar. Di atas dasar iman orang itu bisa sabar, Allah menyiapkan ganjaran dan juga pahala ataupun balasan. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, kami yakni Allah pasti akan menguji kamu bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali, kekurangan hasil kekayaan, wal anfusi, dan kehilangan jiwa atau kematian, was samarat, dan kekurangan makanan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat Al-Baqarah ayat 155 diteruskan dengan ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bila terkena ujian, beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah hamba atau milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali.
Ayat ini menyatakan bahwa kesabaran mereka berdasarkan iman tauhid mereka yang sungguh-sungguh kepada Allah. Mengerti benar-benar bahwa segala yang berkenan pada dirinya semata-mata dari Allah, yang seharusnya ia rela menerima hukum Allah. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya diketahui ataupun tidak, yang berlaku dalam semua kejadian adalah atas kehendak Allah. Disadari atau tidak, ya, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Perbezaan antara kita dengan yang lain, antara diri kita, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, dengan orang lain. Ada orang yang sadar bahwa kejadian itu datang dari Allah dan pertolongan itu pun datang dari Allah. Orang ini akan tenang. Tapi ada orang yang ia tidak tahu karena dia tidak beriman atau karena tipis imannya, sehingga dia tidak merasakan bahwa kejadian itu atas kehendak Allah dan hilangnya ataupun pertolongan itu juga datang dari Allah. Berarti dua orang ini sama-sama di dunia, tapi hatinya beda. Dua orang ini mungkin sama umurnya, tapi hatinya berbeda. Jika disuruh memilih, tentu pilih yang pertama, yang ia tahu bahwa semua kejadian adalah Allah dan pertolongan juga datang dari Allah. Orang ini akan tenang. Ya. Dalam ketenangannya dia tetap sebagai manusia. Dan sebagai manusia itu ada kelemahannya. Contoh, ya, apa? Susah, sedih, nangis. Ini sifat manusia. Tapi di hatinya tetap merasakan bahwa Allah yang menghendaki dan Allah juga nanti yang akan memberikan pertolongan. Derayan air mata tidak terbendung. Air muka menunjukkan kesusahan juga akan nampak karena dia adalah manusia. Maka muslimin dan muslimah, Allah Ta'ala sebut alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dapat musibah kemudian hatinya merasa inna lillah, semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kita ini di mana dan kita ini siapa? Kita di mana? Dalam kekuasaan Allah. Kita siapa? Kita adalah hamba Allah. Saya ulang. Kita ini di mana? Dalam kekuasaan Allah. Kita ini siapa? Kita adalah hamba Allah. Pada masa-masa tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi. Pada masa-masa tertentu, Allah Ta'ala mengurangi. Pada saat memberi, kita gembira. Jangan sampai lupa bahwa itu pemberian Allah. Pada saat kita sedih, jangan lupa bahwa itu adalah ujian daripada Allah. Kedua-duanya selalu mengiringi, insya Allah kekuatan akan mengiringi perjalanan hidup kita hingga sampai akhir ayat kita. Diteruskan lagi dengan ayat berikutnya, ayat surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh akan dibayar atau diberi upah atau pahala orang-orang yang sabar itu dengan tiada batas hitungannya. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Batas hitungan itu kebiasaannya adalah dari nominal fisik seperti 1, 2, 3 dan selanjutnya. Tapi kalau sudah tidak berbentuk fisik, ya, tidak berbentuk fisikal, tidak berbentuk lembaga ataupun benda padat, maka hitungannya adalah bukan pakai 1, 2, 3. Tapi hitungannya adalah pakai perasaan ataupun pakai rasa. Sebagaimana susah senang. Andaikan senang itu dijual supaya orang jadi senang, mungkin puan-puan akan membeli
Tapi puan-puan tidak akan bisa membeli dengan harta jika dijual gembira ataupun dijual itu yang namanya senang. Maka senang bukan nilai dari harta benda, tapi senang itu adalah kesan dari yakinnya seseorang kepada Allah. Nah, orang-orang yang sabar ini diberi balasan ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala beri yang lebih besar daripada nilai harta benda. Ya. Sehingga ada orang mengatakan apa artinya duit banyak tapi tidak tenang. Ya. Tapi di satu sisi juga ada orang mengatakan, ya, bagaimana akan bisa tenang jika tidak punya harta benda. Berarti kita harus bisa memanage, kita harus bisa ataupun boleh mengendalikan ya, saat-saat dan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Saat-saat punya harta, kita harus manage ataupun kita harus kendalikan. Saat-saat tidak punya juga kita harus kendalikan. Namun insya Allah dari jamaah Riyadhus Shalihin ini nggak pernah yang tidak ada harta. Ya, atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki. Ya. Sampai pada hari ini Allah Ta'ala beri lebih daripada cukup. Ya. Boleh untuk esok, lusa dan akan datang. Bahkan ya, tuan-tuan dan puan-puan tentang rizki tidak seseorang itu tidak akan mati melainkan rizkinya sudah habis. Sebenarnya bukan habis dari rumah kita, tapi adalah habis bagian untuk kita. Yang di rumah kita masih ada. Berapa banyak orang yang harus meninggalkan rumahnya karena meninggal dunia dan dalam rumah itu masih banyak harta. Ya. Di rumah itu masih banyak lagi ya harta benda yang ditinggalkan dan itu sudah menjadi milik warisnya. Maka yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ini jangan hanya dipandang dari nilai nilai ringgit ataupun nilai harta, tapi adalah dari yang tidak ternilai, yaitu satu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sabar. Selanjutnya wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan siapa yang sabar dan memaafkan, maka lamin azmil umur, termasuk amal yang sangat baik. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, sabar dan memaafkan itu kalau hatinya tidak bahasa Jawa dulu tidak lilah. Tidak lilah itu bahasa Jawa, asalnya lillah ya. Banyak bahasa bahasa yang dari Arab kemudian beda atau sedikit bergeser karena lisan Jawa atau lisan Melayu ya. Hatinya apa ya, semeleh itu hatinya, untuk saya terjemah dalam bahasa Melayu, hatinya berserahlah. Hatinya itu tidak ada kepentingan melainkan terserah padamu ya Allah. Ya. Engkau menghendaki apa terserah padamu. Itu hubungan kepada Allah. Hubungan kepada orang lain yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Hubungan kepada orang lain yang dikehendaki oleh Allah. Dia tetap berserah kepada Allah, entah itu orang buat jahat dengan dia ataupun buat baik dengan dia. Jika dia buat jahat karena dia berserah kepada Allah, maka dia akan mudah untuk wa ghafar, untuk memaafkan ya. Kita latihan sebelum tidur ya, khususnya tidur malam. Ya Allah, saya maafkan orang yang bersalah dengan saya. Semoga saya yang punya salah dengan orang lain pun memaafkan saya. Itu sebelum tidur kita latih demikian. Karena saat kita tidur itu sama sekali kita tidak dapat untuk mengendalikan
keselamatan diri kita. Ada orang datang mau bunuh kita, jika kita dalam keadaan tidak sadar, ya, apapun boleh terjadi. Jangankan orang bunuh, ya, pohon-pohon ada binatang melata, ya, yang merayap di tubuh badan kita, kemudian menggigit kita ataupun masuk ke rongga-rongga yang ada pada diri kita, kita pun tidak dapat untuk menyelamatkan diri kita, melainkan Allah Ta'ala yang selamatkan. Ada seekor semut yang masuk dalam telinga ataupun dalam hidung kita, sama sekali kita tidak dapat untuk melawan ataupun untuk mengelakkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Maka sebelum tidurnya, ya, direndahkan hatinya di hadapan Allah. Sebelum tidurnya direndahkan nafsunya di hadapan Allah. Rela memaafkan karena berharap orang lain pun rela memaafkan kita. Sampai di manakah kita jika kita tetap sombong ataupun bungkak dan bangga? Yang kita banggakan apa? Kita tidak punya apa-apa. Kalau sekarang ini kita punya, itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah putaran pemikiran kita saat kita menjelang tidur, agar supaya dalam tidur kita jadi ibadah, dalam tidur kita adalah benar-benar rehat dan tenang, besok pagi merancang dengan pertolongan Allah untuk buat kebaikan yang selanjutnya. Selanjutnya, wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Kalau di sini diterjemah atau diartikan pergunakanlah untuk mencapai tujuan. Asal makna dasar wasta'inu, minta pertolongan. Bisobri, dengan kesabaran. Wassolati, dan sholat. Inallah, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, selalu membantu orang-orang yang sabar. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, Allah tunjukkan jalan. Dalam kesulitan Allah tunjukkan jalan kemudahan. Dalam kesusahan Allah tunjuk jalan kebahagiaan. Dalam kesesatan Allah tunjuk jalan kebenaran. Begitulah yang harus kita rasakan, bahwa Allah Ta'ala selalu mendampingi hambanya yang sedang berada dalam apapun keadaan. Hanya tidak semua merasakan begitu. Semoga jamaah Riyadhus Shalihin, ya jamaah Riyadhus Shalihin itu juga jamaah Fathur Rabbani, juga jamaah hatiku, pokoknya yang sama ikut mengaji ini, ya, harus merasakan bahwa Allah menyertai kita dengan pertolongannya, menyertai kita dengan rahmatnya, menyertai kita dengan kasih sayangnya, menyertai kita dengan pemberiannya. Nah, rasa disertai oleh Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba tersebut ayat Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jika dibalik, orang yang sabar itulah orang yang merasa bersama dengan Allah. Nah, yang belum mencapai ma'as-sabirin, yang belum mencapai rasa bersama Allah atau bersama pertolongan Allah, bersama kasih sayang Allah, Allah tunjukkan jalan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Apapun yang kamu hadapi ya, dengan sabar. Apa itu sabar? Ya, sering saya ulang. Sabar itu percaya Allah tolong. Yang saya pegangi seperti itu, percaya Allah menolong. Terserah Allah Ta'ala menolong dalam bentuk pertolongan yang bagaimana. Sebagaimana orang tua dimintai tolong anaknya untuk buat kerja rumah. Saya percaya, puan-puan dimintai tolong oleh anak untuk buat kerja rumah, tidak terus puan-puan ambil pennya, ambil pensilnya, kemudian puan-puan kerjakan di atas bukunya, dalam buku atau kertasnya, tidak. Tapi kita akan arahkan dia, ya. Kita
kita akan arahkan dia. Kita siapkan meja, kita siapkan lampunya, kita bantu ada kipasnya. Kemudian bantuannya semakin mendekat, kita bukakan bukunya, bahkan kita tunjukkan tabnya, bahkan kita tunjukkan jawabannya. Tapi tetap harus ada peranan anak kita untuk mengerjakan, walaupun dia tinggal menulis saja. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mengubah tanpa kita, tapi Allah akan memberi kepada kita pertolongannya, dan kita tetap diberi peran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi dan mengerjakannya. Nah, itulah yang namanya sabar, percaya Allah ta'ala menolong. Kemudian dengan sholat. Sholat dalam syariat itu adalah pekerjaan ibadah yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salat. Dalam syariatnya sholat tidak boleh berbicara dengan orang lain. Ya. Dalam sholat tidak boleh berbicara dengan selain Allah. Berbicara membatalkan sholatnya. Berarti latih kepada fokus terhadap Allah. Fokusnya orang itu kepada Allah diikat dalam bentuk ibadah sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, dan tentunya ya, sholat yang di luar sholat fardu adalah sholat sunnah, dan dalam sholat sunnah itu berbagai-bagai. Ya. Ada yang diikat dengan waktu, ada yang tidak diikat dengan waktu. Yang diikat dengan waktu seperti tahajud harus di waktu tahajud, duha harus di waktu duha. Tapi ada sholat yang tidak diikat dengan waktu, seperti sholat sunnah mutlak. Ya. Sedang susah, tentang sajadah, menghadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat sholatnya niat sholat sunnah mutlak. Ya Allah, saya sholat semata-mata karena-Mu. Di sebalik itu ada harapan, berikan petunjuk kepadaku, ketenangan kepadaku, dan yang lain-lain. Ia tidak diikat dengan waktu, bisa dilakukan siang atau malam, ya, terserah, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang, seperti setelah sholat subuh hingga terbit matahari, ataupun setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Selanjutnya, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami, yakni Allah, pasti akan menguji kamu hingga nyata dan terbukti mana yang pejuang dan mana yang sabar di antara kami. Ayat ini tentu menyemangatkan kepada kita untuk tidak putus asa. Ada beberapa ayat lagi yang menjadi penyemangat, seperti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kadar kemampuannya. Termasuk juga ujian itu pasti dengan kadar kemampuan hamba untuk menghadapinya. Kesulitannya juga dengan kadar kemampuan untuk menanggungnya. Kesusahannya juga demikian. Oleh itu, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Allah memang tahu dan sudah pun tahu hamba itu sabar, hamba itu semangat, atau sebaliknya. Hanya Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Tahu memberitahu kepada hamba-hambanya yang belum sabar supaya sabar, yang belum bersungguh-sungguh supaya bersungguh-sungguh, yang belum berjuang di jalan Allah supaya menggunakan hidupnya sebagai perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan, setiap nikmat yang diberikan atau setiap pemberian yang diberikan akan diiringi oleh Allah Ta'ala dengan ujian, supaya terbukti bahwa orang itu atau hamba itu tidak hanya senang ketika menerima, tetapi juga senang ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Seperti budak sekolah, tidak hanya senang ketika pergi sekolah, tapi juga senang ketika ujian sekolah, karena ujiannya itu menandakan akan adanya kenaikan kelas ataupun kenaikan tingkatan. Diteruskan dengan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sabar. Yang pertama, wa an Abi Malik al Haris bin Asim al Ash'ari radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Wassabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka au alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Yang artinya Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, kebersihan atau kesucian itu setengah dari iman. Dan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Dan Subhanallah serta Alhamdulillah memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Salat sebagai pelita ataupun cahaya, sedekah sebagai bukti iman. Kesabaran itu penerangan. Dan Quran sebagai bukti yang membenarkan kamu atau yang menentang kamu. Semua manusia pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membebaskan, ada yang membinasakan darinya. Hadis ini terang sekali menunjukkan bahwa iman bukan hanya kepercayaan yang hampa. Tetapi kebersihan itu separuh iman. Kalau iman itu sebagai kebersihan jiwa, pikiran, kepercayaan, dari kepercayaan khurafat, maka kebersihan lahir, perut, badan, pakaian, saku, itu kesemuanya termasuk setengah dari iman. Dan ucapan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah memenuhi timbangan. Dari pikiran yang sehat dan sempurna pasti akan menimbulkan rasa syukur dan memuji kepada Allah atas segala nikmat yang diterimanya. Dan kejadian-kejadian yang di sekitarnya. Demikian pula kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Maha Suci Allah dan segala pujian bagi Allah. Kedua kalimat itu kalau diperhatikan memenuhi angkasa yang di antara langit dan bumi. Semua yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, kesemuanya menimbulkan takjub dan mengartikan kebesaran Allah serta kesuciannya dari segala sifat-sifat kekurangan. Di samping menimbulkan rasa puja dan puji kepada Allah. Salat dan kesabaran pula sebagai pelita dan penerangan yang menyinari kehidupan manusia, dan sedekah membuktikan adanya iman dalam dadanya. Juga Al-Quran sebagai bukti yang membela kepadanya jika ia benar-benar menjalankan sebagai ajaran yang terkandung dalamnya, dan akan menentang kepadanya jika ternyata ia melanggar ajarannya. Tapi manusia pada tiap hari menjual dirinya yang menjualnya kepada Allah dengan menurut kepada tuntunannya, berarti telah membebaskan dirinya dari pengaruh syaitan kesesatan. Sebaliknya, jika ia menjual dirinya pada setan, berarti telah menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan dan lembah kehinaan. Muslimin dan muslimah, hadis ini ada dalam kitab hadis 40 yang pernah kita pelajari yang terdahulu, bahwa inti dari hadis ini yang sesuai dengan tajuk yang sedang kita pelajari adalah tentang sabar. Dalam perkataan ya, wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un. Kesabaran itu adalah penerangan. Dan insya Allah telah pun kita latih, dan yang telah berlalu dengan pertolongan Allah, tuan-tuan, puan-puan boleh sabar. Walaupun kadar kesabarannya itu berbeza. Ya. Sebab kejadian yang terjadi pada saat terjadi itu kita sabar, maka itulah yang tertinggi nilai sabar. Tapi kalau sudah berjeda, berjarak 1 jam ataupun 1 hari ataupun 2 hari, ya, baru dia sabar, kualiti sabarnya sudah berbeza. Maka sebaik-baik sabar adalah ketika kejadian. Ya. Nah, bagaimana ketika kejadian itu sabar? Ketika kejadiannya itu terus cepat sambung ke Allah. Ya. Oleh itu, muslimin dan muslimah, ada kalimat-kalimat yang saat-saat tertentu kita lafazkan. Seperti ketika kita terjatuh, kita akan kata apa?
Kemudian ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita akan kata apa? Ya. Ketika kita mendapat nikmat, kita akan berkata apa? Nah, semua kata-kata itu namanya kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dapat nikmat, alhamdulillah. Sedang diuji dengan kesusahan, innalillah. Umpama melihat sesuatu yang menakjubkan, kita kata masya Allah ataupun subhanallah. Nah, pada saat orang itu merasa bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Baik selalu memberikan kebaikan, baik dalam waktu ia senang ataupun susah, maka tidak ada kata lain yang ia lafadzkan melainkan Alhamdulillah. Dalam senang Alhamdulillah, dalam susah Alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena kesusahannya itu dia pandang adalah kebaikan Allah Ta'ala yang memberikan kita jalan menuju kepada kebaikan itu dengan jalan kesusahan. Nah, seperti itu insya Allah kita boleh sabar. Dan kesabaran itu hatinya jadi longgar, tidak sempit. Hatinya jadi bercahaya, tidak gelap. Maka itu dikatakan oleh baginda bahwa as-sabru diaul, sabar itu adalah merupakan penerang, ya, yang menerangi kepada hatinya orang-orang yang memulangkan semua kejadian itu adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Diteruskan wa an Abi Sa'id bin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi ma yakun indi min khairin falan attakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbiruhullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan walau wa awsa'a minas sabri, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, dia berkata ada beberapa orang dari sahabat Ansor datang minta kepada Rasulullah SAW. Maka diberi oleh Rasulullah, kemudian minta pula dan diberi oleh Rasulullah, sehingga habis apa yang ada padanya. Dan setelah habis semua yang di tangan Nabi SAW, beliau bersabda kepada mereka, apa saja yang akan membawa kebaikanmu tidak akan aku sembunyikan dari kamu. Dan siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang berlatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada orang yang mendapat kurnia atau pemberian Allah yang lebih baik atau lebih dari kesabaran. Hadis ini memberi pengertian bahwa kesopanan diri dan kesabaran itu terjadi dengan latihan dan usaha perjuangan melawan hawa nafsu, tidak semata-mata datang tanpa usaha ikhtiar. Dan Allah di samping ikhtiar usaha kita itu akan membantu atau menolong sehingga terlaksana. Sebab kejadian manusia mempunyai bakat untuk menerima kebaikan dan kejahatan hampir bersamaan. Karena itu agama menganjurkan manusia supaya berjihad melawan hawa nafsu kejahatannya justru untuk kepentingannya sendiri. Titik. Demikian penjelasan ringkas ya yang saya rujukkan dalam kitab ini, di mana yang disampaikan oleh Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri ini hubungan pemberian dengan yang menerima dengan yang memberi. Artinya Rasulullah adalah seorang yang disiapkan oleh Allah Ta'ala dengan akhlak yang mulia. Menghadapi apa saja dihadapi dengan kemuliaan akhlaknya. Ini yang semoga kita bisa meniru dari sedikit demi sedikit. Menghadapi apa saja dihadapi dengan kemuliaan akhlaknya. Sampai menghadapi orang yang meminta-minta pun
itu dihadapi oleh Rasulullah dengan kemuliaan akhlaknya. 1 kali minta diberi, 2 kali diberi, 3 kali diberi sampai habis. Andaikan kita 1 kali diminta belum tentu memberi, apalagi 2 kali yang kedua. Kali pertama kita kasih, kali kedua belum tentu lagi. Ya. Tapi di sebalik Rasulullah memberi itu Rasulullah memberi semangat. Ya. Apa semangatnya? Manusia memulai, Allah akan menolong. Manusia memulai, Allah akan membantu. Manusia mulai dulu. Ya. Sebagaimana, ya, apa saja yang akan membawa kebaikan tidak akan aku sembunyikan daripada kamu. Siapa yang melihara kesopanan dirinya, Allah akan melihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Ini berarti ya, mulai dulu untuk berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, nanti Allah akan mengatur seperti mana yang ia sangkakan kepada Allah Ta'ala. Saya selalu mengajak ya, kepada muslimin-muslimah yang kepada diri saya sendiri khususnya untuk berbaik sangka ke Allah. Ya. Tentu berbaik sangka ke Allah Ta'ala itu diawali dari percaya. Bagaimana akan berbaik sangka jika ia tidak percaya? Percaya ke Allah, berbaik sangka ke Allah, jalani hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah, mengikut kadar kemampuannya. Insya Allah, muslimin dan muslimah, andaikan kita sedang berada dalam kesulitan, tapi kita bersangka baik dengan Allah yang akan membantu, pasti akan turun bantuan dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Kiranya ini terlebih dahulu untuk pagi ini, ya, sampai ke hadis yang kedua. Insya Allah kita akan sambung pada bab sabar di hadis yang ketiga untuk pertemuan yang akan datang. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.